maka datanglah ulama-ulama Sumatera Utara menyatukan yang putus tadi, yang hubungan putus disambung kembali atas nama Al-Jam'iyatul Wasliyah. Bagaimana hubungan Al-Jam'iyatul Wasliyah dengan NU, dengan Muhammadiyah? Al-Jam'iyatul Wasliyah punya ulama besar bernama Syekh Hasan Maksum. Siapa namanya? Syekh Hasan Maksum diangkat menjadi imam besar Masjid Raya Medan, Sumatera Utara. Nanti insya Allah Bapak Ibu saya ajak rame-rame pergi ke Medan, insya Allah. Ongkos tanggung masing-masing. Sampai di Medan kita akan melihat istana yang besar, yang megah, namanya Istana Maimun. Di depan Istana Maimun sebelah kanan ada masjid besar namanya Masjid Raya Al-Masud. Diresmikan penggunaannya tahun 1906. Didirikan oleh seorang sultan yang adil, yang amanah, bernama Sultan Harun Ar-Rasyid. Lalu kemudian imamnya namanya Imam Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum alumni dari Masjidil Haram, murid dari Imam Masjidil Haram, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Meninggal tahun 1916. Bisa diingat? Jangan kan kalian, saya yang berceritanya aja tak bisa saya ulang lagi. Tapi jangan khawatir, karena ceramah saya ini direkam dan nanti bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jelas? Imam Masjidil Haram namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid namanya Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum mufti, ulama, imam besar Masjid Raya Al-Masud Medan. Murid-murid dia inilah yang mendirikan Al-Jam'iyatul Wasliyah. Jadi kalau orang bertanya, mana sangat keilmuan Abdul Somad? Abdul Somad belajar di mana? Dia belajar dengan guru-gurunya di Al-Wasliyah. Guru-gurunya Al-Wasliyah itu dari mana? Dari Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum itu dari mana? Dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Imam Masjidil Haram. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid datang dari Jombang, Jawa Timur, namanya Syekh Muhammad Hashim As'ari, mendirikan Nahdlatul Ulama. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid datang dari Yogyakarta, namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, mendirikan Muhammadiyah. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, namanya Inyak Canduang. Nama panggilannya, nama aslinya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Satu lagi namanya Inyak Jahu. Mereka mendirikan namanya Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Jadi kalau ada orang bertanya, Abdul Somad itu apa alirannya? Yang penting bukan aliran sesat dan bukan aliran listrik. Nah kalau listrik kontak kan? Ustaz Abdul Somad ini alirannya sebetulnya apa? Kenapa Bapak bertanya? Bingung saya. Di Nahdlatul Ulama Ustaz tercatat sebagai sekretaris lembaga Bahsul Masail NU. Di Muhammadiyah tercatat sebagai penasehat Lazismu, lembaga amil zakat Muhammadiyah. Di Perti tercatat sebagai anggota Komisi Fatwa Persatuan Tarbiyah Islamiyah.
di Al-Wasliyah dan catat sebagai wakil ketua Dewan Fatwa PB Al-Wasliyah. Jadi orang ini bertanya ke saya, kami bingung, Ustadz ini sebetulnya NU, Muhammadiyah, PTI atau Al-Wasliyah. Tapi kalau dia paham ceramah saya malam ini, dia dapat menyimpulkan. Kenapa dia bertanya? Karena dia tak paham. Yang bertanya ini siapa? Ilbe membuat laporan. Paham Bapak Ibu titik temu antara ormas tadi? Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Jamiatul Wasliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, semuanya akan bermuara kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Mikbawi. Berawal dari Masjidil Haram, turun ke Nusantara, jauh sebelum Indonesia merdeka. Kapan Indonesia merdeka? 17 Agustus tahun 45. Al-Wasliyah kapan? 1930. Berapa tahun sebelum merdeka? 15 tahun sebelum merdeka. Al-Wasliyah, Muhammadiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Nahdlatul Ulama, mana yang lebih tua? Pejuang Islam atau nasional? Pejuang Islam. Negeri ini merdeka karena ulama, betul? Kenapa menggelegar ceramah Ustaz? Rupanya kalau kita pakai jubah ini menggelegar lawan. Kenapa begitu? Kepanasan. Malam ini kita ceramahnya isinya sejarah, supaya anak-anak kita ini jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Makanya dasar negara kita itu dikatakan Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena ormas-ormas ini sebagai founding father, pendiri negara ini adalah para ulama. Dia tidak ingin negara ini sekuler, liberal, komunis, ateis. Maka dia pakai ketuhanan. Tuhan yang mana, guys? Tuhan yang mana yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa? Penjelasannya bisa lihat pembukaan preambul Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya atas berkat rahmat Allah. Kalau kita baca tafsir, baca ayat tak paham, lihat tafsir Ibnu Katsir, lihat tafsir Jalalain, lihat tafsir Al-Kabir. Kalau baca hadis tak paham, lihat Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari, lihat syarah Al-Qasdulani, lihat syarah Badruddin Al-Aini. Kalau baca Pancasila tak paham, maka penjelasannya ada di Undang-Undang Dasar 1945. Ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan yang mana? Atas berkat rahmat Allah. Tidak bertentangan ketika orang berkata Pancasila, bukan berarti dia tidak beragama. Ketika orang berkata Allahu Akbar, bukan berarti dia tidak nasionalis. Kalau ada orang berkata Allahu Akbar, apakah dia tidak nasionalis? Nasionalis. Kalau ada orang berkata Pancasila, apakah dia tidak beragama? Dia beragama. Ini mesti dipahamkan ke anak kita, supaya jangan dibenturkan, jangan dilaga. Divide et impera masih berlangsung sampai saat ini. Yang saya katakan ini betul apa tak betul? Terserah kalian. Mau bilang tak betul, saya tetap ceramah. Yang penting belum habis 600 ml. Tadi saya mulai jam 9.15, masih lama lagi. Habis pula bahan ceramah. Maka Al-Wasliyah fokus di bidang dakwah. Ketika siapa tadi namanya Imam Masjid Raya tadi?
Saya bukan lupa, saya sedang uji ini sekarang. Namanya Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum sedang menyampaikan pengajian di Masjid Raya. Lalu kemudian datanglah murid-murid pengajian bertanya, Tuan Syekh, ya, nanti kalau Tuan Syekh meninggal, siapalah pengganti Tuan Syekh? Lalu Tuan Syekh Hasan Maksum menunjuk seorang laki-laki yang akan masuk ke Masjid Raya di tangga depan. Itulah orang yang akan masuk itulah penggantiku nanti. Yang ditunjuknya itu adalah Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis. Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis ada cucu keturunannya bersama kita di sini. Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis menulis kitab Mustalah Hadis. Dia menulis kitab berbahasa Arab, Mustalah Hadis. Itulah yang kami pakai dulu belajar di Madrasah Muallimin Al-Jam'iyatul Wasliyah. Lalu kemudian dia menulis buku Dialog Islam Kristen. Mudah-mudahan Al-Wasliyah mencetak buku ini lagi sekarang. Kenapa? Karena dialog Islam Kristen ini sangat penting di zaman sekarang ini. Dikirimlah dai-dai ke Porsea, dikirimlah dai-dai ke Tanah Karo. Akhirnya banyaklah saudara kita yang tak mengenal Allah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini agak uniknya Al-Wasliyah. Kenapa? Karena punya salah satu pakar kristologi yang referensinya bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Arab. Dia tak pernah belajar di Arab, dia tidak belajar di Inggris, dia tak belajar di Belanda, tapi buku-bukunya bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Belanda. Beda dengan anak-anak muda sekarang. Lagu Inggris, lagu Belanda, yang penyanyi tak paham, yang mendengar tak tahu. Sama-sama mengaku. Apakah boleh kita belajar bahasa Inggris? Wajib belajar bahasa Inggris. Al-Wasliyah, ulamanya dari sejak zaman dulu pikirannya terbuka. Maka kami heran melihat kalau ada ustadz yang ceramah, jangan belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris bahasa orang kafir. Jangan belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris bahasa orang munafik. Tak sesuai bacaan dengan tulisan. One dibaca wan. Dia tidak belajar dari ulama Al-Wasliyah. Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis, bukunya, referensinya bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Siapkah anak-anak muda Al-Wasliyah melanjutkan perjuangannya? Insya ini janjinya di masjid nih, jangan ada dusta di antara kita. Al-Wasliyah ini besar karena dakwah dan pendidikan. Maka kalau Al-Wasliyah mau besar sekali lagi, dia mesti menapaki dua jalan itu, jalan dakwah dan pendidikan. Ustaz Abdul Somad sampai hari ini di jalur dakwah dan pendidikan, ceramah. Jadi kalau ada orang yang bingung selama ini bertanya-tanya, apa sebetulnya jalan yang dipilih oleh Ustaz Abdul Somad dengan peringatan Al-Wasliyah yang ke-92 tahun 2022 ini, pahamlah dia. Kenapa Ustaz Abdul Somad menulis buku 37 masalah populer, menjelaskan masalah Sayyidina, menjelaskan masalah Usolli, menjelaskan masalah Yasin, menjelaskan masalah telunjuk, menjelaskan masalah kunut subuh, menjelaskan masalah baca Fatihah, sampai apa tak sampai itu orang mati, menjelaskan masalah talqin. Karena itu ide-ide yang dijelaskan ulama Al-Wasliyah untuk menyatukan umat. Al-Wasliyah tidak ingin mengajak orang untuk ikut ke mazhabnya, tapi dia ingin orang bisa bergandeng tangan dan berjalan bersama. Paham? Makanya ketika Buya Hamka, tahu Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah bergandeng tangan dengan Syekh
Abdurrahman Shihab. Padahal Buya Hamka apa ormasnya? Ormasnya Muhammadiyah. Buya Hamka Muhammadiyah. Syekh Abdurrahman Shihab Al-Wasliyah berjalan bergandeng sama di kota Medan. Ketika Ustaz Abdul Somad ceramah ke Sarawak, ke Kucing, ke Malaysia bagian timur, di Pulau Kalimantan, bertemu dengan ulama-ulama Al-Wasliyah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ulama-ulama Al-Wasliyah. Ulama Al-Wasliyah sampai ke Kucing, sampai ke Kinabalu, sampai ke Sarawak. Berapa orang ulama Al-Wasliyah? 19 orang dikirim dari Medan ke Kucing, Sarawak, Kinabalu. Masya Allah. Macam petinju pula. Waktu saya ceramah di Kucing, Kinabalu, Sarawak, Malaysia, dipertemukan dengan ulama-ulama, saya terkejut. Bapak dari mana? Kami dari Medan. Sudah berapa lama di Malaysia? Sudah hampir 40 tahun. Bagaimana ceritanya Bapak kemari? Dulu Buya Hamka datang ke Kucing, Sarawak, Kinabalu, Malaysia, keliling. Ketika Buya Hamka di sana, diminta oleh Sultan, kami kekurangan ustaz, kekurangan dai, kekurangan guru, tolong kirim ulama kemari. Akhirnya Buya Hamka pun ke Medan. Dia kirim ulama-ulama bukan dari Muhammadiyah. Lihatlah bijaksananya Buya Hamka. Dia tahu orang di sana berkunut, dia tahu orang di sana bertahlil, dia tahu orang di sana bismillahnya jahar, dia tahu orang di sana pakai usulli. Walaupun dia Muhammadiyah, tapi ulama yang dikirimnya adalah ulama Al-Wasliyah. Makanya saya sempatkan dalam setahun sekali saya ke Kucing, Kinabalu dan Sarawak. Kenapa? Saya sedang mengunjungi ustaz-ustaz dari Al-Jam'iyatul Wasliyah, menyambungkan silaturahim, menyambungkan yang terputus. Dulu saya sangka kawan saya itu salah Pak Ustaz. Kenapa? Karena dia pakai musalli fardhu subhi. Itu bid'ah. Tapi setelah saya baca buku Ustaz, pahamlah saya, rupanya itu tidak menambah-nambah agama. Sudah saya jelaskan, saya tidak ingin mengajak engkau ikut saya, tapi paling tidak kau menghormati perbedaan. Kita lebih banyak persamaan daripada perbedaan. Betul? Dulu memang perkelahian itu tajam antara kunut dengan tak kunut. Muhammadiyah tidak kunut, Al-Wasliyah berkunut, Nahdlatul Ulama berkunut, Tarbiyah Islamiyah berkunut. Dulu anak muda percampuran leher, berkelahi, berdebat masalah kunut subuh. Alhamdulillah sekarang sudah tak ada lagi perdebatan dan perkelahian karena sudah sama-sama tak sembahyang subuh. Bukan itu yang kita inginkan. Kita ingin saling menghormati bahwa ini adalah saudara-saudara kita. Kalau Mak Al-Wasliyah bangkit, maka dia mesti fokus di bidang dakwah. Alhamdulillah. Apa kata Pak Sekjen? Sekarang Al-Wasliyah sudah ada di 33 provinsi dan sekian ratus kabupaten, kecamatan, kota, tak dihitung lagi saking banyaknya. Al-Wasliyah menebarkan persatuan, kedamaian amat sangat penting di tengah umat yang tercabik-cabik, terpecah belah sekarang. Betul? Ustaz dulu sekolah di Al-Wasliyah. Iya. Trilogi. Yang pertama akidah, yang kedua fikih, yang ketiga akhlak. Itu berdasarkan hadis pertanyaan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhbirni anil iman an tashhada. Akhbirni anil iman. Apa itu iman? Antumina billah
wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu disebut dengan akidah. Takbirnya anil Islam. Apa itu Islam? Antak ada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Takbirnya anil ihsan. Apa itu ihsan? Antaqudallaha ka'annaka tarah. Sembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Kalau kau tak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat, menyaksikan, memantau, mengawasi kau. Itulah trilogi al-wasliyah. Akidah, fikih, akhlak. Bisa diulang? Akidah, fikih, akhlak. Akidahnya al-wasliyah mengikut Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Makanya kami dulu waktu di Muallimin Sanawiyah, nama kitabnya Al-Husunul Hamidiyah. Ketika aliyah kitabnya naik, namanya kitab Ad-Dasuki ala Ummil Barahid. Siapa guru ustaz dulu mengajar Dasuki? Yang mengajar Dasuki ala Ummil Barahid namanya Ustazul Asadis, ustadznya para ustadz di Medan Sumatera Utara, namanya Ustadz Hafiz Yazid rahimahullah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa guru-guru kita semua. Jadi kalau ada bertanya, apakah al-wasliyah itu ahlus sunnah wal jamaah? Kitabnya Sanawiyah Al-Husunul Hamidiyah, kitabnya waktu aliyah Ad-Dasuki ala Ummil Barahid, pegangan itu inti dalam ahlus sunnah wal jamaah. Sekarang ada orang mengajarkan kalau kau tutup 7 lubang di kepalamu, maka kau bisa menengok Tuhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kau tutup 7 lubang, pejamkan mata, nampak Tuhan. Itu terbantahkan dengan Dasuki ala Ummil Barahid. Wujud bidang baqa mukhalafatu lil hawadisi riyamuhu binafsihi wa nadiyah qudrat iradat. Paham? Sekarang saya tanya, sifat yang mana yang bisa membantah pejam mata nampak Tuhan? Tadi katanya paham. Sifat yang mana, Bu? Wujud. Ada aja. Pejam wujud, ada dia Tuhan. Kalau wujud dikatakan membantah, wujud dia, nampak dia. Sifat yang mana dari sifat 20 itu yang akan membantah orang yang mengatakan kalau kau tutup 7 lubang di kepalamu, kau pejamkan matamu, nampak Tuhan. Itulah Tuhan. Sifat yang mana di antara sifat yang 20? Nampak? Beda kalau yang produk al-wasliyah. It's right. Mukhalafatuhu lil hawadis. Pejamkan mata, nampak bercahaya terang, bukan Allah. Kenapa? Mukhalafatuhu lil. Karena Allah. Saya masih ingat betul Ustaz Hafiz Yazid dulu mengajarkan itu. Mukhalafatuhu lil hawadis. Ma khatara bibalik, wallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di hatimu, apa yang ternampak di kepalamu, Allah tidak seperti itu. Saja yang terlintas di pikiranmu, Allah tidak dong seperti itu. Bukan tadi dulu, jelas. Apa artinya? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya mana? Ini orang sekarang kan lagi tren nih. Mana dalilnya? Dalilnya jelas. Kau aja yang bodoh. Dua dalilnya. Dalil yang pertama, laisa kamitslihi syai'un. Dalil yang kedua,
walam yakul lahu kufuwan. Ada orang mengatakan katanya Tuhan itu duduk di atas aras. Aras itu di atas langit ketujuh dan bisa ditunjuk ke atas. Di mana Tuhan? Tuhan di atas, duduk di atas aras. Bisa dibantah dengan kitab Asy'ari? Bisa. Sifat yang mana? Qiyamuhu binafsi. Dia tidak perlu kepada aras. Apakah aras itu ada serentak dengan dia, atau aras itu datang belakangan? Dia sudah ada, dan waktu dia ada tak ada aras, tak ada kursi, tak ada surga, tak ada neraka, tak ada aku, tak ada kamu. Saat itu cuma ada dia. Maka saat itu tidak ada tempat, tak ada waktu, tak ada waktu, tak ada tempat. Di mana dia berada? Allah mawujud bila makan. Sekarang dituduh Asy'ari, Allah fi kulli makan. Itu Jahmiyah, bukan Asy'ariyah. Asy'ariyah, Allah mawujud bila makan. Allah ada tapi tidak bertempat. Kalau Allah ada sebelum tempat ada, lalu diciptakannya tempat, berpindah dia dari tidak ada, tidak bertempat menjadi bertempat, maka batallah qiyamuhu binafsi. Apakah sekolah-sekolah Al-Wasliyah masih mengajarkan Al-Husnul Hamidiyah? Apakah sekolah-sekolah Al-Wasliyah, madrasah Al-Wasliyah masih mengajarkan Ad-Dasuki ala Ummil Barahin? Tak perlu dijawab dengan lisan, kita periksa sekolahnya satu-satu. Maka untuk membantah Jahmiyah, untuk membantah Wahabiyah, untuk membantah Qadariyah, untuk membantah Mu'tazilah, untuk membantah Khawarij, satu-satunya kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang yang belajar di Al-Wasliyah tidak akan dapat disesatkan dengan mudah. Kenapa? Ibarat pokok kayu, akarnya menghunjam ke tanah, pucuknya ke langit, seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, asluha sabitun fil ardi, akarnya tunggal ke bawah, wa far'uha fis sama, dan cabangnya, pucuknya ke langit. Datang angin kencang, dia tidak akan hanyut, paling-paling patah, tapi akarnya tak akan tercabut. Itulah yang ditanamkan di sekolah-sekolah Al-Wasliyah. Mana buktinya? Abdul Somad, walaupun tak tamat. Tak tamatnya aja begini, apalagi kalau sempat tamat. Sombong kan Ustaz Somad? Ini bukan sombong, ini untuk ngasih tahu sama orang yang dibilangnya kita ini Ustaz kaleng-kaleng. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama akidah, yang kedua fikih. Datanglah saya ke Jalan Ismailiyah, sekolah Al-Wasliyah paling tua. Ulama-ulama besar mengajar di sekolah Al-Jamiatul Wasliyah di Jalan Ismailiyah, Medan, Sumatera Utara. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini anak kami namanya Abdul Somad, mau mendaftar. Ditanya sama orang Al-Wasliyah, mana ijazah ibtidaiyah? Saya tamat SD, tak diterima. Saya inilah orang yang ditolak oleh Al-Wasliyah Ismailiyah. Ustaz dendam, saya tak dendam. Ingat, sejarah mesti kita ingat. Yang saya ambil pelajaran dari situ, sekolah-sekolah Al-Wasliyah disiplin. Siapapun yang datang ke Al-Wasliyah, kalau tidak tamat ibtidaiyah, tidak boleh melanjutkan ke Madrasah Ismailiyah. Kenapa? Karena kitab-kitabnya semua memakai bahasa Arab. Maka di ibtidaiyah Al-Wasliyah, setelah dia paham nahu, dia paham sharah, dia paham balaghah, dia paham tasrif, baru diterima. Kalau tidak, tak tamat, maka tidak diterima. Contohnya aku. Akhirnya dari Jalan Ismailiyah pergilah saya ke Jalan Sisingamangaraja. Sebelum Simpang Marendal, belok ke kiri ada namanya Unifa, Universitas Al-Wasliyah. Sampai ke sana
mendaftar, kantor sudah tutup, dibawalah ke rumah salah seorang guru. Nama gurunya Ibu Hajah Tanti Taufik LC, alumni Al-Azhar. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya mau mendaftar ke Al-Wasliyah. Dites dulu baru diterima. Ditunjukkannya lah buku kitab kuning. Judul kitabnya Tuhfatul Tullab, kitab fikih, ditulis oleh Imam Zakaria Al-Ansori. Makamnya di samping kubur Imam Syafi'i. Panjang umur sehat badan, nanti kita sama-sama berangkat ke Mesir insyaallah. Ongkos tetap tanggung masing-masing. Ini makam Imam Syafi'i. Di bagian kaki Imam Syafi'i itu ada satu makam, namanya makam Imam Zakaria Al-Ansori. Dia menulis kitab namanya Tuhfatul Tullab. Itulah yang dibaca madrasah sanawiyah di muallimin. Kira-kira pelajaran Al-Wasliyah itu tinggi apa rendah? Saya masuk IAIN semester 1, datanglah guru fikih membawa buku. Semua anak-anak mesti punya buku. Saya tidak mau ngajar kalau mahasiswa tak punya buku. Apa bukunya Bu? Nih ditunjukkannya buku Fikih Islam Sulaiman Rasyid. Senyum anak Al-Wasliyah. Kita tidak menyepelekan Syekh Sulaiman Rasyid. Syekh Sulaiman Rasyid angkat kepala. 1935 dia sudah tamat dari Al-Azhar Mesir, pulang ke Indonesia, diangkat menjadi ketua pengurus agama Islam, khusus jawatan agama Islam. Ditulisnya buku fikih untuk pemula. Tiba-tiba diajarkan kita di semester 1 di sekolah tinggi agama Islam, padahal di muallimin sanawiyahnya saja membaca Tuhfatul Tullab mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada jamaah bertanya-tanya, kenapalah Ustadz itu membaca kitab? Begitulah kami diajarkan dulu di Al-Jam'iyatul Wasliyah. Lalu kemudian pertama akidah, yang kedua fikih, yang ketiga akhlak. Kalau dibaca kitab Ihya Ulumuddin Imam Abu Hamid Al-Ghazali terlalu tebal, tak sanggup, maka diringkas oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Bukunya tipis, judulnya Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin, saripati dari kitab Ihya Ulumuddin. Nanti setelah khatam Mau'izatul Mu'minin, silakanlah buka Ihya Ulumuddin. Tafsirnya apa? Tafsir Jalalain, ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti. Khatam Jalalain, naik ke atas, syarahnya namanya Syarah Sawi. Hadisnya apa? Waktu sanawiyah, hadisnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ditulis oleh siapa? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Khatam Bulughul Maram, nanti pas aliyahnya dibaca Jawahirul Bukhari, ringkasan Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardisbah bin Bardisbah Al-Bukhari. Siapa yang mengajar Ustaz hadis dulu? Namanya Ustaz Syukur Abrazain Batubara, masih hidup lagi di Medan, masih mengajar di muallimin. Siapa yang mengajarkan Ustaz dulu fikih? Guru fikih kami namanya Ustaz Akhiruddin, sudah meninggal. Tapi di antara semua Ustaz itu, yang paling saya ingat adalah Ustaz Abdul Aziz Harahap, mengajar mata pelajaran faraid, pembagian harta warisan. Kenapa Ustaz ingat itu? Itulah yang paling selalu kami cabut karena takut berdiri di depan. Mereka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya bahwa kita ini semua nanti akan diminta tanggung jawab. Ulama-ulama dulu sudah menyelamatkan bangsa ini dari perpecahan melalui organisasi Al-Jam'iyatul Wasliyah. Panjang umur sehat badan, buat wisata religi, datang-datang ke Medan, melihat Istana Maimun, melihat Masjid Al-Masun, singgah di Universitas Al-Wasliyah, melihat Madrasah Muallimin. Nama acaranya apa?
napaktilas sekolah Ustaz Abdul Somad di Al-Jamiatul Wasfiyah. Setuju? Nanti kita minta Pak Ketua membuat acaranya, rombongan sama-sama kita di sana nanti insyaallah. Allahu Akbar. Waktunya kapan Pak Ustaz ya? Kira-kira agak 5-7 tahun lagi lah. Ini kan masih ada waktu 8 tahun lagi. Sekarang 92 tahun. Nanti kita buat acara 100 tahun Al-Wasliyah Napaktilas. Di mana maktab Islam Tapanuli, tempat awal itu ada, masih ada rumah kayunya di Medan. Naik nanti kita ke atas. Di mana makam Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis? Masih ada, saya sudah pernah berziarah. Di mana tempat Ustaz mendaftar di Ismailiyah yang ditolak tak masuk itu? Ada, saya belum pernah ke sana saking traumanya. Nanti sama-sama kalian kita ke sana. Di mana Ustaz tinggal dulu waktu sekolah di Al-Wasliyah itu? Saya tinggal di jalan Kapten Muslim Sungai Sekambing. Walaupun kambingnya tak ada, sungainya ada. Setiap hari Jumat sholat di Masjid Al-Islah. Dan yang khotib di Masjid Al-Islah itu adalah Ustaz Mas'uril Khamis. Itulah dia ketua PB Al-Wasliyah yang sekarang. Jadi saya ini murid beliau tak langsung. Jadi setiap beliau khutbah, beliau sudah jadi ustaz, khotib hari Jumat, saya masih kelas 1 sanawiyah, menganga saya menengok dia khutbah. Tiba-tiba sekarang kalian suruh pula saya ceramah di depan dia. Ini kan jadi gara-gara. Tapi beliau dengan kerendahan hatinya, dipanggilnya saya Adinda. Adinda Abdul Somad kata dia. Saya pun segan pula memanggil Kanda. Saya tetap panggil Ustaz. Sekali Ustaz saya, sampai kiamat Ustaz saya, sampai ke surga Ustaz Dr. Mas'uril Khamis, tetap Ustaz saya insyaallah. Saya belajar bagaimana melihat beliau khutbah, bagaimana beliau berceramah. Saya pergi ke Mesir, tiba-tiba saya hilang informasi, tak tahu lagi di mana Ustaz Mas'uril Khamis. Rupanya beliau dapat berita menjadi ketua pengurus besar Al-Jamiatul Wasfiyah, dan hari ini bersama. Sebagaimana kita bersama di sini, bersama juga lah nanti kita di surga Jannatul Firdaus. Bersama Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis, bersama Syekh Ismail Banda, bersama Syekh Abdurrahman Syihab, bersama Syekh Muhammad Yunus, bersama Syekh Hasan Maksud, bersama Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, dengan syarat mesti satu server. Kalau beda dia rooming agak payah sedikit. Insya Allah kalau sama benderanya, begitu berkibar bendera Ahlus Sunnah wal Jamaah, almarhum Muhammad Ahad, kau akan bersama dengan siapa yang kau ikuti. Syaratnya mesti 3, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, dengan tetap menghormati Maliki, Hanafi dan Hambali, tasawufnya Sunni bukan falsafi, dan dia berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rasa-rasanya tentang Al-Wasliyah ini sudah saya jelaskan dari A sampai Z. Saya meminta anak-anak muda Al-Wasliyah, buatlah Instagram Al-Wasliyah, buatlah FB Al-Wasliyah, buatlah channel YouTube Al-Wasliyah, buatlah TikTok Al-Wasliyah. Karena kalau tidak bersaing anak-anak muda di medsos, maka yang mengisi medsos adalah peminum khamar, pezina, pemabuk. Yang mabuk begitu bangganya satu hari 3 kali update status. Sudahkah mabuk pagi ini? Rencana mau mabuk di mana nanti malam, guys? Kenapa yang baca kitab dari Al-Wasliyah tidak buat acara live? Ke depan ada anak muda Al-Wasliyah yang membuat acara baca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Al-Usulul Hamidiyah, At-Tasuqi ala Ummil Barahir, Jawahirul Balagha, Jawahirul Bukhari. Tapi semua kitab-kitab ini pintu masuknya adalah bahasa Arab. Makanya di Al-Wasliyah diajarkan dari kecil
Matan Al-Ajurrumiyah. Al-Imam Al-Ajurrumi berasal dari Maroko, orang Al-Wasliyah. Walaupun dia di Medan, di Sumatera Utara, tapi kitabnya ditulis dari ulama Maroko. Hakam Al-Ajurrumiyah di Aliyah dibaca Alfiyah. Alfiyah artinya 1000 bait, ditulis oleh Imam Ibnu Malik. Lalu kemudian disyarah Alfiyah Ibnu Malik, disyarah dalam syarah Alfiyah, itulah yang dibaca syarah Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibni Malik. Begitu guru-guru kami dulu mengajarkan kami. Apakah kurikulum Al-Wasliyah masih seperti ini? Jangan dijawab dengan bidah, tapi kita perbanyak sekolah-sekolah Al-Wasliyah ini, insyaallah. Siap? Saya insyaallah menandatangani prasastinya, siap. Macam di sekolah Kiai Haji Sulaiman Effendi tadi, beliau yang membangun aulanya, beliau yang gotong royong membebaskan tanahnya. Pas giliran meresmikan aulanya, berikut ini mari kita minta penandatanganan oleh Al-Mukarram. Saya tanda tangan. Di tempat lain dimintanya kita meletakkan batu pertama, sampai terakhir tak naik-naik batunya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Kiai tadi diikuti oleh Ustadz Al-Wasliyah, menegakkan li'i'la'i kalimatillah, insyaallah. Amin. Marhabannya di Al-Wasliyah membaca Al-Barzanji. Abadani wal imla sekarang sudah tergantikan oleh keyboard tunggal. Apakah kita siap melanjutkan membaca Maulid Al-Barzanji? Sekarang ada Maulid Simtud Durar, bagus, Al-Habsyi oleh Sayyid ulama dari Yaman, Tarim Hadramaut, Sayyidi Al-Habib Ali Al-Habsyi. Punya anak laki-laki namanya Sayyidi Al-Habib Alawi Al-Habsyi. Punya anak laki-laki namanya Sayyidi Al-Habib Anis bin Alawi bin Ali Al-Habsyi. Itulah dia haul Solo, ulama besar. Nama maulidnya Simtud Durar. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min urmi wa min ajabi. Itu namanya maulid Burdah. Apa namanya? Burdah. Seorang laki-laki namanya Al-Busiri. Tangannya lemah, badannya lumpuh. Dia hanya bisa menulis. Akhirnya dia tulis selawat-selawat. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muhtahami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Setelah tertulis dia pun tertidur. Dalam tidurnya datang Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memakaikan sorban, Nabi memakaikan kain panjang. Kain panjang yang diletakkan di tengkuk menutup badan itu namanya burdah. Dia menulis tapi tak ada judulnya, belum ada judulnya. Lalu ketika dia terbangun dari tidurnya, dia bisa berdiri sehat walafiat, maka disebutnya maulid itu namanya maulid burdah. Makamnya di Alexandria, kota didirikan oleh Alexander the Great, 200 km dari Kairo. Nanti
kita akan berangkat dari Kairo ke Alexandria, ziarah ke makam Imam Al-Busiri, membacakan Maulid Burda. Ongkos tetap tanggung masing-masing. Jelas. Simtun Dura sudah, Burda sudah. Apalagi Maulid yang dibaca? Ad-Diyaul Lami. Siapa penulisnya? Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafiz bin Salim bin Syekh Abi Bakar yang masih hidup sekarang di Tarim Hadramaut. Sebelum Covid saya akan berangkat menjumpai beliau. Rupanya datang Covid-19, berturut Covid-20, Covid-21. Akhirnya sampai Covid-22 sekarang. Tak berangkat-berangkat. Suatu ketika saya ceramah di Jakarta, datanglah seorang bapak-bapak jamaah. Ustaz Abdul Somad. Iya Pak, tadi malam saya mimpi. Apa mimpi Bapak? Nampak Ustaz Somad sedang duduk dengan Habib Umar. Apa arti mimpi saya itu Pak Ustaz? Kalau begitu mimpinya, kata Imam Ibnu Sirin dalam tafsir Ahlam, artinya kalau kita mimpi dengan ulama, berarti orang yang bermimpi itu dan orang yang ada dalam mimpi yang bersama dengan ulama itu sama manhajnya. Berarti kita sama-sama ahlus sunnah. Jadi kalau mimpi jumpa kita baca jumpa Leminho, Ustaz Somad, aku mimpi melihat engkau duduk di samping Habib Umar. Berarti manhaj Abdul Somad ahlus sunnah wal jamaah. Itu jawaban saya waktu itu. Rupanya jawaban saya itu salah. Seminggu setelah itu saya diminta duduk satu majelis di Istiqlal. Sudah nonton videonya? Kalau belum nanti aku kirimkan. Kepada Ustaz Abdul Somad dipersilakan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Mana kita sanggup? Begitu datang saya cium tangan Habib Umar bin Hafiz. Ke atas saya cuma cerita, seminggu yang lalu jamaah bermimpi Habib. Rupanya inilah mimpi yang dia nampak. Jadi kalau begitu lebih hebat jamaahnya atau ustaznya? Sampai hati dia. Jamaah itu nampaknya dalam mimpi. Sebelum saya jumpa Habib Umar, dia sudah melihat dalam mimpinya. Ustaz Somad tak nampaknya. Jadi yang Abdul Somad ini belum tentu lebih mulia daripada kalian, saudara-saudara. Jadi kalau kalian mencium tanganku, menarik-narik menghormati aku, itu karena kasih sayang Allah, ditutupinya aibku, itu karena aku masih lagi dipakaikannya jubah al-jamiatul wasliyah dan topi al-jamiatul wasliyah. Ketika nanti ini berganti dengan kain kafan, masih maukah kalian bersalaman dengan aku, guys? Saudara yang dimuliakan Allah, apa yang kita lakukan malam ini mengalir kepada ulama-ulama al-jamiatul wasliyah. Setiap huruf yang saya sampaikan mengalir ke guru-guru saya dulu di al-madrasah, madrasah al-muallimin al-jamiatul wasliyah. Kepala sekolah saya dulu namanya Ustaz Nizar Syarif. Kepala madrasah sanawiyah Ustaz Aliyah namanya dulu Ustaz Muhammad Rusdi. Kenapa Ustaz sebutkan semua nama-nama Ustaz ini? Aku cuma mau ngasih tahu, jangan yang kalian ingat itu hanya mantan pacar SMP kalian. Guru-guru tak ada ingat satu pun. Dalam ucapan Al-Fatihah telah disebutkan nama guru-guru kita supaya sampai barokah-barokahnya kepada kita, anak cucu kita, insya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maulid Simtud Durar dibaca, Maulid Diyaul Lami dibaca, Maulid Burda Al-Busiri dibaca. Apakah Al-Wasliyah itu orang yang suka baca maulid? Ya, malam ini ketika saya datang, sayup-sayup saya terdengar tadi, ya Umar, gimana irama itu Pak? Ya Umar, karena kalau saya pejamkan mata nampak
Betul. Betul yang saya sampaikan. Karena kita dulu kecil dibawa oleh emak, ada pengayun anak, marhaban. Ada orang bersunat, marhaban. Ada orang nikah, marhaban. Ada orang marhaban itu apa? Marhaban ayano rol aini maulid, itulah namanya maulid. Jadi kalau hari ini ada orang bertanya, kenapa maulid? Marah dia, maulid diperingati 12 Rabiul Awal. Orang Al-Wasliyah di Medan, maulidnya unlimited edition. Pindah rumah maulid, mengayun anak maulid, menikahkan anak maulid. Orang Melayu di Medan kalau pesta 7 hari 7 malam. Malam yang pertama merisik, menengok dulu anak gadis diikat orang atau masih belum. Malam yang kedua meminang, sudah jelas dia tak ada ikatan, dipinang dia. Malam yang ketiga itulah malam berinai. Malam yang keempat malam berhatam kaji. Anak gadis hatam kaji dulu baru akad nikah. Malam yang kelima barulah acara akad nikah. Malam ke-6 ke-7 walimah. Oh, buang-buang waktu, bukan buang waktu. Begitulah orang dulu memuliakan sebelum dia masuk ke pintu pernikahan. Sejalan antara tradisi dengan agama. Agama tidak membatalkan adat istiadat kalau tidak bertentangan dengan syariat. Dari mana mereka mengambil hukum itu? Mereka belajar usul fikih. Di Al-Wasliyah apa kitab usul fikihnya? Ditulis oleh Imam Asy-Syirazi. Nama kitabnya Al-Lumah. Kitab Al-Lumah dibaca di Madrasah Aliyah, ditulis oleh Imam Asy-Syirazi. Bahasa Arab sudah saya jelaskan. Hadisnya, fikihnya, akhlaknya, akidahnya, semuanya berpegang dengan kitab-kitab para ulama salafus saleh, ahlus sunnah wal jamaah. Cuma ada sedikit perbedaan. Kalau Persatuan Tarbiyah Islamiyah, tarekatnya khusus Naqsabandiyah. Kalau Nahdlatul Ulama tidak tarekat khusus, karena dia ada namanya Ahlul Jam'iyah At-Tariqah Al-Mu'tabarah. Semua tarekat masuk, 44 tarekat, tidak hanya Naqsabandiyah. Sedangkan Al-Wasliyah tidak membuat satu khusus. Selama tarekat itu bersanad, bersilsilah, tarekat Naqsabandiyah Imam Bahakuddin Naqsabandi, tarekat Syaziliyah Imam Abdul Hasan Asy-Syazili, tarekat Samaniyah Imam Muhammad Abdul Karim Samman, tarekat Qadiriyah Abdul Qadir Al-Jilani. Selama bersanad, selama bersilsilah, selama benar, tidak meninggalkan syariat, maka guru-guru kami mengajarkan dia boleh mengamalkannya. Selamat dalam 3 hal: akidah, fikih, dan akhlak. Itulah penjelasan sekilas tentang Al-Jam'iyatul Wasliyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. 60 menit kita bersama. Seandainya Abdul Somad disuruh menjelaskan Al-Wasliyah yang 92 tahun mau dijelaskan dalam 60 menit, bahasa Arabnya mustahil. Jadi yang kusampaikan malam ini hanya segelumit 0,01%. Nanti kalau ada ulama Al-Wasliyah yang menjelaskan, siap mendengarkan, siap meramaikan. Ini hanya sebatas pembukaan saja. Mudah-mudahan terus. Puncaknya nanti adalah pada peringatan 1 abad 100 tahun Al-Jam'iyatul Wasliyah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Puncak dari peringatan ini bukan tablik akbar Abdul Somad, tapi doa yang akan dipimpin oleh guru-guru kita. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Akhirnya saya ucapkan selamat milad 92 tahun Al-Jam'iyatul Wasliyah. Insyaallah Al-Wasliyah akan tetap cemerlang zaman bersamaan. Nasrullah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala 'an sahabati Rasulillah ajma'in.